Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Halimatus Sadia, mahasiswi program Magister Pendidikan Dasar Universitas Terbuka. Pada tugas ketiga, mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara, saya akan menganalisis sebuah artikel. Hal penting dalam artikel yang berjudul A Scoping Review of Research on School-Based Outdoor Education in the Nordic Countries, karya Ramen and Iversen. Latar belakang yang saya temukan pada artikel tersebut bahwa ada anggapan bahwa negara-negara Nordik memiliki tradisi kuat dalam pendidikan luar ruang atau outdoor education. Oleh karena itu, artikel ini melakukan scoping review untuk memetakan yang pertama, sejauh mana penelitian empiris tentang outdoor education dilakukan di negara Nordik, yang kedua, bagaimana karakteristiknya, dan yang ketiga, apa celah dari penelitian tersebut. Landasan filosofi dan nilai dasar yang terdapat pada artikel tersebut, yang pertama adalah pada Nordik. Di outdoor education di negara Nordik berakal dari tradisi budaya seperti Norwegia dan Swedia, dan Denmark dan Norwegia. Nilainya mencakup bahwa adanya kedekatan dengan alam, kesetaraan pengalaman, pembelajaran holistik, kesejahteraan atau well-being sebagai tujuan utama pembelajaran. Outdoor education bukan sekedar metode, namun merupakan bagian dari identitas budaya. Sedangkan di Indonesia, praktek pembelajaran luar ruangan biasanya berakar pada pendidikan lingkungan hidup, pramuka sebagai suatu kegiatan ekstrakurikuler wajib, proyek P5 dan program Adwiyata, outing class atau kunjungan lapangan. Filosofi dasarnya lebih bersifat instrumental, mendukung materi pelajaran, bukan sebagai identitas budaya pembelajaran. Berikutnya adalah integrasi dengan kurikulum. Pada negara Nordik, outdoor education terintegrasi secara reguler dalam kegiatan sekolah, terutama dilaksanakan mingguan atau 2 mingguan, dirancang oleh guru mata pelajaran, dan merupakan bagian dari kurikulum inti, bukan hanya kegiatan tambahan. Outdoor learning menjadi perpanjangan dari kelas dan bukan merupakan selingan. Sedangkan di Indonesia, outdoor learning bersifat tidak reguler, lebih banyak insidental, misalnya hanya dilakukan 1 kali dalam 1 semester. Sering dipandang sebagai kegiatan tambahan dan jarang masuk ke perencanaan pembelajaran formal atau RPP atau modul ajar kecuali untuk tema lingkungan, dan terintegrasi penuh dengan kurikulum yang masih sangat terbatas. Poin berikutnya adalah bentuk dan model pembelajaran. Di negara Nordik, penelitian di artikel menunjukkan bahwa model pembelajaran Nordik mencakup adanya eksplorasi alam terbuka, pembelajaran lintas mata pelajaran, integrasi teori dan praktek, penugasan berbagai inquiry, dan kegiatan yang memfasilitasi kemandirian, kolaborasi, dan reflektif. Modelnya sangat bervariasi, tetapi berbasis pada tujuan pedagogis. Sedangkan di negara Indonesia, pembelajaran di luar ruang kelas biasanya berbentuk observasi lingkungan sekitar sekolah, proyek kebersihan atau penanaman, pramuka, aktivitas jelajah alam atau pioneering, dengan kunjungan lapangan ke museum, sawah, atau sungai. Kegiatan ini bermanfaat, tetapi tidak selalu didesain dengan pendekatan pedagogis yang mendalam. Poin berikutnya adalah peran guru. Peran guru di negara Nordik, bahwa guru berperan besar sebagai desain pembelajaran, guru juga berperan sebagai fasilitator eksplorasi, dan guru juga berperan sebagai pengelola risiko. Guru juga berperan sebagai penghubung kelas konsep dengan pengalaman luar ruang. Dari studi menunjukkan guru Nordik memiliki komitmen tinggi dan latihan pedagogis khusus untuk outdoor learning. Sedangkan di negara Indonesia, guru sering kewalahan dengan beban administrasi dan jadwal yang sangat padat. Guru juga kurang memiliki pelatihan khusus outdoor pedagogi, dan guru beberapa sekolah takut dengan risiko kegiatan
yang dilakukan di luar kelas. Kegiatan luar ruang sering dipimpin pembina pramuka, bukan guru mata pelajaran. Peran guru lebih ke administratif daripada pedagogis dalam kegiatan outdoor. Poin berikutnya adalah fokus hasil belajar. Di Nordic, berdasarkan temuan yang ada pada artikel tersebut, penekanannya pada well-being siswa, di mana siswa mempunyai relasi sosial dan juga mempunyai kesehatan fisik yang sempurna. Adanya keterlibatan dan motivasi belajar, proses kognitif dari critical thinking dan inquiry, serta adanya hubungan manusia dan alam. Pendidikan dilakukan secara keberlanjutan. Efek yang paling kuat ditemukan dalam kategori well-being, sedangkan di Indonesia, fokus sering pada pengalaman baru bagi siswa. Penguatan karakter, adanya disiplin dan kerjasama, pendidikan lingkungan hidup, dan keseruan belajar. Manfaat dari kognitif dan well-being sering muncul, namun jarang diukur secara sistematis. Tantangan dan implementasinya, pada Nordic terdapat variasi praktik antar guru, kebutuhan waktu dan perencanaan, adanya isu keagamaan atau hiking aktivitas alam, kurangnya penelitian pada digitalisasi dan sustainability. Sedangkan di Indonesia, tantangan yang lebih besar adalah adanya keterbatasan lahan sekolah. Persepsi bahwa pembelajaran luar ruang atau outing class masih dianggap sangat ribet. Adanya kekhawatiran kecelakaan dan tanggung jawab hukum, juga kurangnya pelatihan pedagogi di luar ruang, juga diperkuat lagi dengan jadwal mata pelajaran yang sangat ketat, kurangnya dukungan struktural dari kebijakan sekolah. Pertanyaan kedua, apakah outdoor education ala Nordic sudah terimplementasi di Indonesia pada umumnya dan di sekolah Anda pada khususnya? Secara umum di Indonesia, outdoor education seperti yang dijelaskan dalam artikel, yaitu pembelajaran rutin yang dilakukan di luar kelas, yang dipimpin guru, berlangsung di ruang terbuka atau kultural, dan bukan sekedar kegiatan insidental. Belum sepenuhnya terimplementasi secara sistematis di Indonesia. Mengapa? Di sini ada beberapa alasan yang dapat saya kemukakan. Yang pertama adalah outdoor education di Indonesia masih bersifat insidental. Misalnya, kegiatan outing class, kunjungan museum, dan studi lapangan. Kegiatan ini hanya dilakukan dalam 1 tahun sekali. Kedua adalah program pramuka atau LDKS. Program pramuka atau LDKS ini jarang sekali dilakukan, hanya pada saat-saat tertentu saja. Kegiatan berbasis lingkungan seperti tanam pohon atau observasi sederhana. Kegiatan menanam pohon hanya dilakukan bagi sekolah yang terintegrasi dengan kegiatan adiwiyata. Namun bagi sekolah yang tidak terintegrasi dengan adiwiyata, jarang sekali untuk melakukan. Yang berikutnya, belum ada kebijakan khusus yang menekankan outdoor learning sebagai praktek reguler atau OSCE di negara Nordik. Guru pada umumnya menganggap bahwa pembelajaran luar ruang sebagai kegiatan tambahan, bukan merupakan bagian dari inti pembelajaran. Elemen outdoor education yang sudah ada di Indonesia, meskipun tidak identik dengan model Nordik, Indonesia punya beberapa praktik yang mendekati. Misalnya, pembelajaran berbasis lingkungan yang sering dilakukan pada mata pelajaran IPA dan IPS. Pada mata pelajaran IPA dan IPS ini, kita sering melakukan observasi ekosistem di halaman sekolah. Yang kedua, berikutnya adalah mengidentifikasi tanaman lokal dan melakukan pengukuran tinggi pohon, suhu, atau keanekaragaman hayati. Poin berikutnya adalah proyek sekolah adiwiyata. Proyek sekolah adiwiyata ini adalah mengintegrasikan lingkungan sebagai sumber belajar. Kegiatan yang dilakukan, kita dapat melakukan pengolahan sampah menjadi kompos, melakukan kebun sekolah, bank sampah, dan yang mendekati outdoor education
pada kategori yang ada dalam artikel tersebut. Sedangkan kegiatan pramuka merupakan kegiatan yang wajib harus diikuti oleh seluruh siswa-siswi. Pada kegiatan outdoor yang dapat dilakukan pada kegiatan pramuka ini, kita dapat melakukan kemah, jelajah alam, yang juga sebagai pionirnya. Berikutnya adalah kegiatan berbasis proyek kurikulum merdeka. Pada proyek kurikulum merdeka, proyek yang bisa dilakukan adalah gaya hidup berkelanjutan atau pemanfaatan kearifan lokal. Banyak tugas yang dilakukan di luar sekolah. Praktik yang sudah ada di tempat saya bekerja di SMPN Negeri 7 Bangkalan. Yang pertama adalah pembelajaran IPA di halaman sekolah, seperti siswa melakukan pengamatan metamorfosis kupu-kupu atau jenis-jenis daun. Berikutnya adalah proyek P5 dengan tema gaya hidup berkelanjutan. Siswa dapat membuat kebun kecil, memilah-milih sampah untuk dijadikan kompos, atau mengobservasi lingkungan di sekitar sekolah. Poin berikutnya adalah gerakan Jumat Bersih. Pada gerakan Jumat Bersih ini, atau Green School Program, siswa dapat membersihkan tanaman, memetakan sampah, membuat poster edukasi yang tujuannya untuk mengingatkan kita bahwa akan pentingnya kesadaran kita terhadap kebersihan lingkungan. Berikutnya adalah outing class atau kunjungan lapangan, seperti kunjungan ke sawah, museum, atau sungai untuk pengamatan langsung. Namun pada kenyataannya kegiatan outing class masih jarang dilakukan di sekolah kami. Demikian pemaparan yang dapat saya lakukan pada tugas 3 mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.